Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pagi, dan siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan artikel kami yang sudah kita susun, yaitu analisis faktor penyebab fatigue dan penerapan fatigue management program sebagai upaya pencegahan insiden di PT Pama Persada Nusantara Distrik Arya Arutmin Indonesia. Adapun kelompok kami terdiri dari Me Astina Dewi, Dipa Citranto Muhammad, Muhammad Ezan Mafazi, Khairunisa, dan Andi Wijanarko. Next slide. Pendahuluan. Kenapa kita ambil uh, studi kasus ini? Karena dilatar belakangi oleh salah satu kawan kami yang bekerja di PT tersebut, di mana PT tersebut menerapkan fatigue management program tersebut. Jadi di pendahuluan ini latar belakang masalahnya adalah bahwa kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat. Kelelahan itu diatur secara sentral oleh otak. Pada susunan syaraf pusat terdapat sistem aktivasi yang bersifat simpatis dan inhibisi yang bersifat parasimpatis. Istilah kelelahan biasanya menunjukkan kondisi yang berbeda-beda dan setiap individu, tetapi semuanya bermuara kepada kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas kerja serta kelelahan tubuh. Sejak dini, tubuh kita sudah terpola mengikuti siklus alam. Pada siang hari, seluruh bagian tubuh kita aktif bekerja, dan pada malam hari dalam keadaan istirahat. Untuk mengatur pola kerja dan istirahat ini, secara alamiah tubuh kita memiliki pengukuran waktu atau yang disebut internal timekeeper yang sering disebut dengan istilah a body clock atau circadian rhythm. Internal timekeeper inilah yang mengatur berbagai aktivitas tubuh kita seperti bekerja, tidur, dan proses pencernaan makanan. Kondisi tubuh yang sudah terpola seperti ini tentunya sulit untuk diubah. Oleh karena itu, apabila tubuh dituntut untuk bekerja pada malam hari, tentunya perlu penyesuaian dan pengaturan jadwal kerja yang tepat sehingga pekerja tetap dapat berprestasi. Hal yang sama dikemukakan oleh PK 2009. Kelelahan pada kerja malam relatif sangat besar. Berdasarkan statistik insiden yang terjadi di salah satu distrik PT Tama Persada Nusantara pada tahun 2022, fatigue menjadi salah satu dari 3 peringkat tertinggi penyebab insiden selama 1 tahun. Manajemen perusahaan berusaha untuk mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya insiden yang terjadi akibat fatigue untuk mencapai target zero accident atau zero incident. Pada umumnya SHI atau SHE Departemen membuat program untuk mencapai zero accident atau zero incident. Namun pada tulisan ini akan dibahas program yang khusus berkonsentrasi untuk pengendalian kelelahan atau biasa disebut fatigue management program. Next slide. Silahkan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kelelahan operator alat berat di PT Pama Persada. Lalu yang kedua yaitu ada penerapan fatigue management program di PT Pama Persada. Persada. Lalu ada tujuan penelitian yaitu tujuannya untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kelelahan operator alat berat di PT Pama Persada. Lalu yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan fatigue management program di PT Pama Persada. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu deskriptif, di mana dengan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab kelelahan dan penerapan fatigue management program sebagai upaya pencegahan insiden. Lalu apa saja objek dan ruang lingkup penelitian yaitu yang pertama ada objek dari penelitian ini yaitu yang pertama seluruh operator PT Pama Persada, yang kedua yaitu unit alat berat yang digunakan oleh operator, lalu yang ketiga area kerja di PT Pama Persada,
Lalu yang keempat yaitu area mesh di PT Pama Persada dan fasilitas yang diberikan kepada karyawan perusahaan. Lalu program-program fatigue management yang ada di PT Pama Persada. Lalu apa saja sih lingkup penelitiannya, yaitu yang pertama ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan kelelahan kerja. Dua, program-program manajemen fatigue berdasarkan program dari Departemen SHE. Selanjutnya sumber data. Jadi dari penelitian ini sumber data yang kita ambil itu ada dua jenis. Yang pertama sumber data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri ini diperoleh dari observasi ke tempat kerja atau lapangan, lalu wawancara dengan tenaga kerja, diskusi dengan tim medis dan SHE departemen. Lalu untuk data sekunder diperoleh dari histori dokumen perusahaan dan referensi pendukung sumber yang masih ada relevansi terkait objek yang sedang diteliti. Lalu untuk data sekundernya ini ada tiga. Yang pertama ada dokumen perusahaan. Di sini data-data dokumentasi perusahaan, kejadian-kejadian insiden yang pernah terjadi yang dituliskan oleh SHE. Lalu yang kedua ada buku referensi dan literatur sumber kepustakaan yang berisi materi yang relevan terhadap objek yang sedang diteliti atau fatigue management. Lalu kumpulan jurnal publik, artikel maupun informasi dari media elektronik yang sesuai dengan objek yang diteliti. Lalu hasil penelitiannya ada 4. Yang pertama ini aktivitas kerja mental. Jadi kerja mental ini eh, faktor yang besar untuk operator untuk memenuhi target produksi yang ditentukan perusahaan. Karena apabila target produksinya tidak terpenuhi, maka hasil produksinya sedikit dan penjualannya berkurang. Jadi bonus yang akan diterima oleh pegawai atau karyawan akan berkurang juga. Lalu selain itu, operator yang jauh dari keluarga karena banyak yang merantau untuk kerja di sana menimbulkan rasa kangen atau rindu dengan keluarga di kampung halaman. Lalu yang kedua, sikap kerja. Yang pertama di sini dari sikap kerja ada posisi duduk. Karena posisi operator alat berat sendiri duduknya di dalam kabin yang mengoperasikan steering wheel, panel, dan joystick. Lalu menaiki dan menuruni unit. Kegiatan sebelum dan sesudah pelaksanaan pekerjaan diwajibkan berjalan mengitari unit yang akan digunakan untuk melaksanakan P2H, pelaksanaan pemeriksaan harian. Lalu yang ketiga ada sistem kerja. Sistem kerja di sini beban kerja operator yaitu 12 hari kerja dan 2 hari day off atau libur. Sistem kerja 12 jam yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu ada shift siang dan malam. Untuk shift siang sendiri itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 dengan waktu istirahat 1 jam. Lalu untuk shift malam itu jam 7 malam sampai jam 7 pagi Wita dengan waktu istirahat 1 jam. Jadi Selanjutnya, lanjut ini. selanjutnya untuk yang menyebabkan faktor kelelahan ini adalah lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja yang dihadapi termasuk ke dalam lingkungan kerja ekstrim, di mana kondisi medan jalan yang menanjak dan menurun, terus kemudian permukaan jalan yang bergelombang dan melewati area kerja yang lembab pula. Nah, di mana faktor fisika di tempat kerja ini berpotensi juga mengakibatkan kelelahan pada semua operator yang bekerja di area tersebut. Yang itu pertama itu ada pencahayaan, iklim kerja, getaran, kebisingan, gizi karyawan, serta desain stasiun kerja. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kelelahan operator alat berat, itu yang pertama ada aktivitas kerja fisik, di mana pekerjaan yang dilakukan operator unit alat berat itu sangat beragam, sesuai dengan permintaan dari main foreman-nya, seperti misalnya loading, atau clearing, itu pembuatan parit, pembuatan tanggul, dan pembuatan settling pond menggunakan unit ekskavator. Kemudian yang selanjutnya itu ada aktivitas hauling dan dumping, yaitu menggunakan unit particulate dump truck dan off-highway truck. Nah, kemudian selanjutnya itu ada aktivitas dozing, clearing, scrubbing, dan ripping yang
dilakukan oleh operator menggunakan unit bulldozer. Nah, scrubbing, ripping, dan membuat grade jalan ini itu juga dapat dilakukan dengan menggunakan motor grader. Nah, kemudian selanjutnya itu ada aktivitas road maintenance yang dilakukan oleh operator grader dan operator dozer. Nah, kemudian selanjutnya itu ada pekerjaan lain seperti membuat panggul, membuat parit, menarik power lamp, menarik hose, dan juga menarik water pump. Nah, sifat pekerjaan dari operator ini tidak termasuk pekerjaan yang bersifat monoton karena medan kerjanya itu berubah-ubah setiap hari sesuai instruksi foreman dan tim maintenance engineer kepada operatornya. Lokasi tambang untuk loading point dan jam yang berpindah-pindah, maka jalan dan medan yang harus dilalui pun akan berbeda. Nah, dengan aktivitas kerja yang beragam, maka operator unit itu tidak termasuk pekerjaan yang bersifat monoton, sehingga tidak terlalu mempengaruhi kelelahan dari operator alat berat itu sendiri, menurut Parwaka. Oke, untuk selanjutnya terkait faktor yang mempengaruhi kelelahan operator, ini di PT Pharma Persada sudah diterapkan reward and punishment, di mana reward and punishment ini berkaitan dengan insiden akibat fatigue program adalah merupakan langkah terakhir yang ditempuh perusahaan dalam program manajemen fatigue. Reward sendiri diberikan untuk merangsang produktivitas serta mencapai zero accident. Sedangkan punishment diberikan kepada pelanggar agar karyawan jerah dan tidak terulang lagi kejadian yang sama. Upaya ini berarti telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pada Pasal 3 Ayat 1 Poin A tentang pencegahan dan mengurangi kecelakaan kerja. Oke, dari artikel tadi dapat kita simpulkan yang pertama dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelelahan operator unit alat berat adalah kerja statis, beban mental, waktu kerja yang panjang, kemudian sistem shift kerjanya, kondisi lingkungan yang ekstrim, serta pencahayaan yang kurang dan kebisingan. Untuk kesimpulan yang selanjutnya, yaitu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengendalikan kelelahan adalah dengan memberikan kenyamanan pada kabin, menyediakan makanan tambahan, melakukan program senam ringan, memberikan training, melakukan kampanye fatigue dengan memberikan bulet, pamflet, dan baliho mengenai fatigue, dan memberikan fasilitas mes, laundry, bis karyawan, fasilitas hiburan, dan olahraga. Di sini kami memberikan saran, yaitu yang pertama, memperbaiki dan merawat unit-unit untuk mengurangi nilai getaran, di mana ini dilakukan berdasarkan hasil pengukuran getaran di beberapa unit melebihi dari nilai ambang batas getaran seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, menambahkan unit tower lamp untuk memberikan penerangan yang standar di area tambang. Yang ketiga, memperbaiki dan merawat alat yang mempunyai intensitas kebisingan yang melebihi nilai ambang batas. Yang keempat, program senam hendaknya dilakukan juga pada awal shift dan dilaksanakan secara rutin. Dan yang kelima, melaksanakan program-program manajemen fatigue yang masih belum berjalan. Berikut sumber daftar pustaka yang kami gunakan, yaitu buku tentang higien perusahaan dan kesehatan kerja atau Hiperkes, kemudian buku ergonomi industri, dasar pengetahuan ergonomi dan aplikasi di tempat kerja, dan yang ketiga ergonomi untuk keselamatan kesehatan kerja dan produktivitas. Terima kasih.